Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan channel saya, Petani Nunggu Sukses. Ya, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf sama sahabat karena suara saya agak sedikit berbeda karena saya lagi sedikit pilek sahabatku. Ya, di video kali ini kita akan berbagi tips sama sahabat cara merawat tanaman kemiri agar tanaman kemiri kita itu cepat besar sahabatku. Dan pupuk apa yang cocok kita gunakan untuk tanaman kemiri agar tanaman kemiri kita itu cepat besar dan perkembangannya lebih cepat sahabatku. Mohon sahabatku semua, bagi sahabat yang memerlukan disimak ya sahabatku, agar kita tidak gagal paham sahabatku. Nanti saya akan membahas masalah pupuk apa yang akan kita gunakan sahabatku, dan pupuk apa yang tidak boleh kita gunakan sahabatku. Ini penting sahabatku, ini hanya sekedar berbagi pengalaman sahabatku. Ya, kalau tip cara merawat tanaman kemiri itu agar cepat besar seperti yang saya bahas di video-video saya sebelumnya. Itu yang pertama, kita harus menjaga agar gulma itu tidak lebih tinggi dari tanaman kemiri kita sahabatku. Yang kedua yaitu kita harus aktif memotong tunas-tunas air yang tumbuh di atas cabang utama sahabatku. Yang mana yang dimaksud dengan tunas air? Yaitu yang tumbuh di atas cabang utama ini. Misalkan ini sahabatku, ini harus kita potong semua yang tumbuh di atas cabang utama ini sahabatku. Ya, sedikit juga sahabatku, kalau misalkan sahabat ingin memotong pucuk agar tanaman kemiri kita rimbun, sahabat itu yang pertama sekali harus sahabat lihat itu dari jarak tanam. Kalau jarak tanam itu misalkan sahabat sudah terlanjur tanam kurang dari 10 kali 10, lebih baik dibiarkan, jangan dipotong pucuknya sahabatku. Nanti ketika kita memotong pucuk, bahkan tanaman kita akan lebih stres karena daun sebelah itu cepat menyentuh daun sebelahnya sahabatku. Ya, yang penting kita kalau ingin tanaman kemiri kita cepat besar, tinggal kita potong aja tunas-tunas air ini sahabatku. Untuk apa kita potong? Karena dengan memotong tunas air ini, otomatis pertumbuhan tanaman kemiri kita itu lebih ke cabang-cabang yang kita pelihara sahabatku, karena tidak lagi harus berbagi nutrisi ke tunas-tunas air ini sahabatku. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman sahabatku. Untuk pupuknya sahabatku semua, di sini kita terus terang sahabatku ya. Mungkin ini cara berpandang saya yang berbeda terkait pupuk kemiri sahabatku. Di sini saya tidak menggunakan pupuk kimia dan saya tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan sama sahabat untuk menggunakan pupuk kimia sahabatku. Bukan tidak boleh sahabatku, tapi saya tidak menyukai dan tidak menyarankan sama sahabat untuk menggunakan pupuk kimia untuk tanaman kita sahabatku. Ingat sahabatku, ini bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Ini hanya pandangan
saya aja yang berbeda sahabatku. Karena saya memandang pupuk kimia itu tidak bagus digunakan di tanaman jangka panjang sahabatku, seperti tanaman tahunan. Kalau misalkan tanaman jangka cepat, jangka menengah seperti sayur mayur sahabatku, itu bisa. Maksudnya jangka pendek seperti tanaman cepat lah, tanaman sayur mayur gitu sahabatku. Jangka menengah itu seperti pohon pisang, pohon pepaya, itu oke-oke saja kita gunakan pupuk kimia sahabatku. Tapi tidak di tanaman tahunan sahabatku. Karena apa? Karena tanaman tahunan ini bukan kita panen 1, 2, 3, tapi bisa kita panen berpuluh-puluh tahun sahabatku. Jadi di saat awal kita menggunakan pupuk kimia sahabatku, oke, kita kasih takaran berapa, kita sanggup. Di bulan kedua kita sanggup. Pas nanti masuk di bulan, maksudnya masuk di tahun kedua, ketiga, tentunya takaran pupuk itu lebih besar sahabatku. Misalkan awal kita tanam kita sanggup, nanti di saat kita tidak sanggup memberi lagi pupuk untuk tanaman kita, di saat itulah tanaman kita akan mulai stres sahabatku, karena sudah tidak terbiasa dengan nutrisi yang didapatkan dari alam sahabatku. Sudah terbiasa kita berikan pupuk kimia. Jadi begini, contoh begini sahabatku. Misalkan kita manusia sahabatku, umur 1 tahun kita makan nasi, sampai 10 tahun kita makan nasi. Umur 11 tahun kita tidak makan lagi nasi sahabatku. Misalkan kita makan roti, ubi, itu kan berdampak sama kita pribadi sahabatku. Begitulah dengan tanaman sahabatku. Kalau boleh saya sarankan sama sahabat, kalau sahabat ingin menggunakan pupuk, gunakanlah pupuk dari alam sahabatku, atau pupuk alami sahabatku. Sahabat juga bisa menggunakan dari kotoran ternak kita, misalkan dari kotoran ternak ayam, bisa dari kambing dan juga sapi sahabat. Itu sangat bagus untuk tanaman kita sahabatku. Atau sahabat bisa membuat kompos dari alam, misalkan dari daun-daun ini. Dan juga misalkan sahabat ada pohon pisang yang sudah tidak produktif, bisa sahabat buat kompos atau langsung digunakan, juga sangat bagus untuk tanaman kemiri kita sahabatku. Itulah saran saya sahabatku. Bukan tidak boleh kita gunakan pupuk kimia, tapi tidak bagus untuk jangka panjang sahabatku. Karena juga kalau kita berlebihan menggunakan pupuk kimia di saat tanaman sudah masuk di musim kemarau, tanaman itu tidak tahan sahabatku. Dan saya perhatikan, ini bukan di tanaman kita ya, di tanaman-tanaman tetangga kita. Kita melihat dengan berlebihan menggunakan pupuk kimia, daun itu cepat menguning dan cepat gugur. Makanya di sini saya menyarankan sama sahabat, gunakanlah pupuk dari alam, dan akan menjadi pupuk yang super dahsyat untuk tanaman kemiri kita sahabatku. Oke sahabatku, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih bersemangat lagi berbagi video-video yang bermanfaat untuk kita semua dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.